kita semua, perkenalkan nama saya Erwin Suliwat, NIM 04860446, Prodi Ilmu Perpustakaan. Izinkan saya pada siang hari ini untuk mempresentasikan tugas 3 media teknologi dengan tema strategi promosi perpustakaan. Perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam serta mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Perpustakaan mempunyai beberapa fungsi yang diantaranya adalah fungsi penelitian, fungsi pendidikan, fungsi rekreasi, dan fungsi informasi. Perpustakaan memiliki manfaat untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas proses belajar mengajar. Promosi perpustakaan. Promosi perpustakaan adalah upaya untuk mengenalkan seluruh aktivitas yang ada di promosi perpustakaan dari segi fasilitas, koleksi jenis layanan, dan manfaat yang dapat diperoleh oleh setiap pemakai perpustakaan secara lebih terperinci agar diketahui oleh khalayak umum. Promosi perpustakaan pada dasarnya merupakan forum pertukaran informasi antara organisasi dan konsumen dengan tujuan utama memberikan informasi tentang produk atau jasa yang disediakan oleh perpustakaan sekaligus membujuk pengguna untuk berekreasi terhadap produk atau jasa yang ditawarkan dalam suatu perpustakaan. Tujuan dari promosi perpustakaan sendiri, yang pertama memperkenalkan fungsi perpustakaan kepada masyarakat pemakai, yang kedua mendorong minat baca dan mendorong masyarakat agar menggunakan koleksi perpustakaan semaksimal mungkin, yang ketiga memperkenalkan pelayanan dan jasa perpustakaan kepada masyarakat. Yang keempat, hasil dari promosi adalah tumbuhnya kesadaran sampai tindakan untuk memanfaatkannya. Tugas promosi. Tugas promosi sendiri dibagi menjadi 3, yakni promosi informatif, promosi persuasif, dan promosi mengingatkan. Strategi promosi. Yang pertama, membangun komunikasi dengan pemustaka. Yang kedua, membangun kerjasama dengan pihak ketiga. Yang ketiga, membuat program promosi. Metode promosi perpustakaan dibagi menjadi 4. Yang pertama, publikasi atau publisitas. Yang kedua, iklan. Yang ketiga, kontak perorangan. Yang keempat, insentif. Ini merupakan hasil dari foto observasi atau dokumentasi yang saya lakukan pada perpustakaan Stipar ED. Ini ada tampilan depannya dan ruang serta rak-rak penyimpanan koleksi buku perpustakaan. Ya, ini. Yang berikutnya keadaan ruangan perpustakaan. Terdiri dari 2 ruangan. Yang pertama ruangan buku. Yang kedua ruangan baca untuk mahasiswa dan dosen. Tata perpustakaan Stipar ND. Yang pertama, perpustakaan Stipar terbuka bagi seluruh sivitas akademika Stipar. Dalam hal ini, perpustakaan Stipar ND terbuka bagi kalangan siapa saja, baik itu dari kalangan akademik maupun dari kalangan umum. Yang kedua, para pengguna perpustakaan diharapkan mengikuti prosedur penggunaan sebagai berikut. Dibagi menjadi 1. Para pengunjung perpustakaan wajib melaporkan keperluan kepada petugas perpustakaan sebelum masuk ke ruangan buku. Dalam arti, para pengunjung atau para pemustaka wajib terlebih dahulu untuk melaporkan kepada petugas perpustakaan atau pustakawan sebelum masuk ke ruangan perpustakaan untuk membaca buku atau dengan meminjam buku ataupun dengan kegiatan lainnya. Yang kedua, para pengunjung yang membawa tas atau barang bawaan lainnya wajib menempatkan pada rak-rak yang telah disediakan. Di sini diartikan yakni bagi para pengunjung atau para pemustaka yang membawa tas ataupun barang bawaannya harus menyimpan atau menitipkan kepada para pustakawan, yakni dititipkan di rak-rak penyimpanan penitipan yang telah disediakan. Yang ketiga, para pengunjung wajib menjaga ketenangan, kebersihan, dan kerapian ruangan perpustakaan. Di sini, para pengunjung diwajibkan untuk tidak berkomunikasi atau ribut di dalam ruangan perpustakaan. Yang keempat, buku-buku yang telah selesai dibaca diletakkan di atas meja. Pengunjung tidak diperkenankan untuk mengembalikan buku-buku tersebut ke ruang buku. Di sini apabila para pemustaka atau para pengunjung sudah selesai membaca
atau mencari sumber-sumber referensi, diharapkan buku tersebut diletakkan di atas meja. Yang kelima, buku-buku referensi seperti Alkitab, Kamus, Ensiklopedia, Katekimus, Kompendium, dokumen-dokumen gereja, dan skripsi tidak diperkenankan untuk dipinjamkan dan dibawa keluar ruangan perpustakaan. Buku tersebut hanya dapat diakses dalam ruangan bangsa perpustakaan. Di sini dijelaskan, yakni Alkitab maupun buku-buku agama yang lain yang berkaitan dengan keagamaan itu tidak bisa dipinjamkan atau dibawa oleh si pengguna untuk keluar, untuk dipakai atau dicatat referensinya di luar ruangan perpustakaan. Berikutnya, prosedur peminjaman. Peminjaman hanya boleh dilakukan oleh pengunjung yang telah menjadi anggota perpustakaan, yakni yang memiliki kartu anggota. Dalam hal ini, buku atau koleksi yang dapat dipinjam oleh pengunjung atau perpustakaan, yakni buku tersebut dapat dipinjam oleh pengunjung atau pemustaka yang telah memiliki kartu keanggotaan sebagai keanggotaan dari perpustakaan tersebut. Yang kedua, jumlah buku yang dipinjam maksimal 4 buah. Di sini dijelaskan dalam arti buku yang dapat dipinjam itu cuma 4 buah, tidak bisa lebih dari 4 buah ya. Terus yang berikutnya, jangka waktu peminjaman maksimal 1 minggu dan dapat diperpanjang dengan melapor kepada petugas perpustakaan. Di sini disebutkan jangka waktu dipinjamkan itu 1 minggu, tidak bisa lebih. Apabila diperpanjang peminjamannya, itu kita harus melaporkan kembali kepada petugas perpustakaan. Nah, yang selanjutnya prosedur pengembalian. Prosedur pengembalian itu mencakupi buku yang dipinjam wajib dikembalikan pada waktu keterlambatan. Dalam pengembalian akan dikenakan denda sebesar 1.000 per buku, 1.000 per buku atau 1.000 per buku per hari. Di sini dijelaskan apabila si peminjam atau si pengguna buku yang digunakan dari perpustakaan itu, jika dia terlambat mengembalikan kepada perpustakaan, dia akan dikenakan tarif Rp1.000 dihitung per 1 hari. Terus yang kelima, sebelum meninggalkan ruangan perpustakaan, para pengunjung wajib mengisi buku kunjungan. Di sini dijelaskan sebelum para pengunjung atau para pemustaka yang ingin meninggalkan ruangan perpustakaan wajib mengisi buku kunjungan. Sekian dan terima kasih. Inilah presentasi saya, Pak. Selamat siang.